Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you my students? Welcome back to my learning video. Dan kali ini Miss akan kasih penjelasan untuk kalian tentang perfect tense. There are 3 kinds of perfect tense you have to learn in my class. First, present perfect tense. The second, past perfect tense. Yang ketiga adalah future perfect tense. Untuk yang future perfect tense di next video aja ya. Nah, lagi-lagi Miss bikin video ini supaya kalian bisa memahami pelajaran dari Miss dan nggak cuma sekedar catatan, tapi Miss akan kasih penjelasannya juga. Jadi mohon disimak atau boleh deh di subscribe juga. Oke kelas, kita mulai daripada perfect tense ya. Perfect tense, yang kamu tahu perfect tense ini, saya pernah nih belajar perfect tense yang biasanya pakai have, has, atau pakai had, dan selalu menggunakan kata kerja ketiga gitu. Ingat, selalu menggunakan kata kerja ketiga. Lalu sebenarnya have, has, had ini artinya apa sih? Nah, sebenarnya have, has, had ini artinya adalah, kalau kalian tahu kan artinya mempunyai ya. Tetapi di dalam kalimat perfect tense, dia bukan artinya mempunyai, tetapi artinya sudah atau telah. Belum untuk kalimat negatif. Karena apa? Has dan have di dalam kalimat perfect disebut dengan auxiliary verb. Kata kerja bantu. Oke, kita mulai daripada pertama present perfect tense-nya dulu, yaitu kita mulai dari pengertiannya dulu. Present itu berbicara tentang sekarang. Tetapi kita lihat dulu penjelasannya. Present perfect is used to describe an action or a situation that started in the past and continues in the present. Jadi present perfect ini menggambarkan suatu aksi yang dimulai pada masa lampau tetapi masih berlanjut pada saat sekarang. Contoh nih misalnya, saya, Miss Usna, sudah mengajar kamu sejak 1 jam yang lalu. Berarti sampai sekarang dia masih ngajar dong. Berarti Miss Usna itu sekarang masih ngajar kelas kamu gitu. Pekerjaannya dilakukan di masa lampau tapi masih berlanjut, masih dilakukan sekarang, masih berlanjut sekarang sampai sekarang gitu. Oke, arti daripada have dan has tadi, ingat artinya bukan mempunyai, tapi artinya sudah atau telah. Untuk kalimat positif dan negatif atau interrogatif, kemudian kalau belum untuk kalimat negatif, karena disebut dengan auxiliary verb. Kita mulai dari formulanya. Formula daripada subjek, daripada present perfect adalah datangkan subjek, have or has, verb 3, objek atau complement. Nah, kok ini ada have dan has sih, Miss? Nah, jadi ada perbedaan. When you have to use have or has, kapan kamu harus menggunakan have dan has? It depends on the subject, tergantung daripada subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they, atau benda jamak atau plural noun, so you have to use have. Baru kata kerja ketiga. Contoh, I have waited for you since 2 hours ago. Saya sudah menunggu kamu sejak 2 jam yang lalu. Berarti dia masih nunggu, berarti saya masih nunggu kamu ya. He, she, it, singular noun, maka kamu menggunakan has atau has kemudian kata kerja ketiga. Contoh, she has waited for you since 2 hours ago. Dia sudah menunggu kamu sejak 2 jam yang lalu. Oh, so cool. Kasian banget, sampai 2 jam dia nunggu kamu ya. Oke, the next. Jadi diinget ya, kalau subjeknya I, you, we, they, benda jamak maka harus pakai have. He, she, it, singular noun maka harus pakai has.
Oke, next untuk kalimat negative sentence. Subject, have not, atau bisa disingkat menjadi haven't. Kemudian has not, singkat menjadi hasn't. Baru kata kerja ketiga. I have not waited for you since 2 hours ago. She has not waited for you since 2 hours ago. Ingat ya, kita pakai have di sini karena subjeknya I. Kita pakai has di sini karena subjeknya she. Jadi hanya menambahkan not di dalam kalimat negative sentence-nya. Untuk interrogative sentence. Oke, Miss hapus aja ini. Untuk kalimat interrogative sentence, you have to put have or has in the first sentence. Di dalam kalimat pertamanya adalah, di kata pertamanya adalah letakkan saja have dan has. Setelah itu baru subjek, baru kata kerja ketiga. Jadi dibalik ya. Nah, ini untuk have. Nah, tapi ini disebut dengan short question ya. Contoh, have I waited for you since 2 hours ago? Has you waited for you since 2 hours ago? Artinya adalah, apakah saya sudah menunggu kamu sejak 2 jam yang lalu? Kalau jawabannya yes, berarti yes you have. Kalau jawabannya no, berarti no you have not. Kemudian, has she waited for you since 2 hours ago? Apakah dia sudah menunggu kamu sejak 2 jam yang lalu? Kalau jawabannya yes, berarti yes she has. Kalau jawabannya no, berarti no she has not. Nah, di sini lagi-lagi Miss, kenapa sih harus pakai since? Kenapa sih harus pakai since ya? Nah, since di sini di dalam kalimat present perfect tense disebut dengan time expression. Tapi kamu tidak mesti harus pakai since. Bisa kamu ganti pakai for. Bisa juga pakai ever. Bisa juga pakai recently. Bisa juga pakai already. Untuk pengertiannya, for adalah artinya selama. Since artinya sejak, ever artinya pernah, recently atau lately artinya belum lama ini, already artinya sudah. Already ini dia penekanan untuk daripada have ini ya, gitu. Kita mulai contoh. Di sini ada 2 contoh Miss kasih. Kita buat kalian positifnya dulu. Oke. Saya sudah belajar selama 2 jam. Di sini subjeknya adalah I. Tadi I, kalau subjek I berarti kita pakai apa? Oke, karena subjeknya I, kita harus pakai have. Good. Belajar bahasa Inggrisnya apa? Study. Karena dalam kalimat present perfect kita menggunakannya harus pakai kata kerja ketiga, maka kita study-nya harus diganti menjadi kata kerja ketiga, yaitu studied. Selama for 2 jam 2 hours. Gitu. Lanjut ke kalimat negatif. Hanya menambahkan not setelah kata kerja bantu have ya. I have not studied for 2 hours. Untuk kalimat interrogatifnya, you have to put have or has, have first. Letakkan have-nya dulu, baru subjeknya, baru kata kerja ketiganya, baru setelah itu time expressions-nya for 2 hours. Ingat ya, untuk for, since, ever, recently, already ini biasanya sangat ini apa namanya, untuk biasanya sebagai ciri-ciri juga, selain daripada have not atau has not. Untuk kalimat present perfect itu biasanya dia digunakan sebagai ciri-ciri kalimat present perfect juga, gitu. Jadi harus bisa nanti, karena masing-masing perfect tense, baik itu present, future atau past perfect, dia punya time expression berbeda-beda. Oke, next untuk kalimat yang kedua. Di sini ada subjek Tania. Oke, subjek Tania di sini
Subjek Tania. Tania adalah subjek tunggal, kata benda tunggal. Tadi kata benda tunggal disebut dengan singular noun. Jadi kita pakai yang has ya. Oke, sudahnya kita pakai yang has. Tinggal dalam bahasa Inggrisnya adalah lived. Karena kita butuh kata kerja ketiga, maka kita pakainya lived. Di Kalianda berarti in Kalianda. Sejak tadi pakainya apa? Since 3 hours ago. Okay. The next untuk yang negative sentence. Tania has not, hanya menambahkan not setelah has, lived in Kalianda since 3 hours ago. Untuk kalimat interrogatifnya, letakkan has-nya dulu, baru Tania lived in Kalianda since 3 hours ago. If the answer, kalau jawabannya adalah yes, so you have to use yes. Nah, untuk jawaban daripada Tania ini, karena Tania adalah perempuan, maka untuk jawabannya nggak boleh pakai Tania has ya. Itu tidak boleh. Jadi kamu harus pakai kata ganti daripada Tania adalah kata ganti subjek. Untuk Tania adalah she, berarti kita pakai she has. Kalau dia jawabannya no, berarti no, she has not. Get it? Oke. Misalkan ini dipahami. Kalau misalnya nggak ngerti, silakan komentar di kolom komentar video ini ya. Oke, the next. Kita lanjut ke kalimat present, kalimat past perfect tense. Untuk kalimat past perfect tense, nah di dalam kalimat past perfect tense ini sebenarnya kamu di sini ada past. Past ini berarti kita berbicara dengan masa lampau dan nggak ada hubungannya di masa sekarang, benar nggak? Jadi nggak, past perfect ini nggak ada hubungan di masa sekarang. Past perfect tense digunakan untuk menggambarkan finish action, kegiatan yang sudah selesai atau sudah berakhir di masa lampau sebelum terjadinya kejadian lagi, maksudnya sebelum sesuatu yang lain terjadi. Jadi gini, sesuatu yang kita kerjakan di masa lampau sebelum kemudian kegiatan itu sudah terjadi dan sudah selesai sebelum kegiatan yang lain tuh terjadi. Contoh misalkan gini, saya sudah mengajar di kelas 11 ketika kamu datang. Misalnya nih, Miss Gan ada kata kemarin misalnya. Gitu. Saya sudah mengajar di kelas 11 ketika kamu, berarti ada dua kegiatan dong. Saya mengajar dan kamu datang kemarin. Gitu. Dan gak ada hubungannya sama sekarang, ya kan? Tadi kan present perfect kan ada hubungannya di masa sekarang. Kegiatan dilakukan di masa lampau tapi sekarang masih berlanjut. Kalau yang past perfect, kegiatan yang dilakukan di masa lampau dan sudah berakhir pula sebelum di masa lampau dan sebelum terjadilah kegiatan yang lain gitu. Nah, untuk past perfect tense ciri-cirinya selalu pakai had nih. Ya. Yang artinya tadi sudah atau telah untuk kalimat positif dan negatif, interrogatif. Kalau negatif dia artinya belum. Dan ingat, ini bukan kata kerja tapi disebut dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu, itu khusus perfect. Ya. Kemudian subjek, untuk formulanya ada subjek, ada had, ada kata kerja ketiga. Nah, had ini untuk past perfect tense, mau dia subjeknya I, you, we, they, he, she, it, tetap aja pakai had. Tidak ada perbedaan ya. Dan harus pakai kata kerja ketiga. Example, he had written a letter before he left.
dia telah menulis sepucuk surat sebelum dia pergi. Ini ada dua kegiatan kan? Dia menulis surat sebelum dia pergi. Misalkan kita tambahkan last month misalnya gitu. Jadi ada dua kegiatan nih. Dia pergi, kemudian dia sebelumnya dia menulis surat terlebih dahulu. Pada kapan? Last month gitu. Kemudian after the teacher explain the material, setelah guru tersebut menjelaskan materi tersebut, I had understood about it. Nah, I had understood about it ini dia disebut dengan tadi past perfect ya, kalimat past perfectnya. Itu. Oke, untuk kalimat negative sentence-nya, you have to only put not after had. Jadi hanya menambahkan not setelah had, letakkan dulu subjek, had not baru past participle-nya. Kita langsung ke contoh. He had not written a letter before he left. After the teacher explained the material, I had not understood about it. The next, untuk kalimat interrogatifnya, had subjek kata kerja ketiga. Had he written a letter before he left? Sudahkah dia menulis sepucuk surat sebelum dia pergi? After the teacher explained the material, had I understood about it? Setelah guru tersebut menjelaskan materinya, apakah saya sudah memahami tentang itu? Nah, untuk yang di hijau-hijau ini, jadi kan Miss kenapa sih ada before, ada after, sama persis dengan tadi Miss jelasin di present perfect. Present perfect itu kan tadi kan pakainya since, ada for. Nah, sedangkan kalau untuk time expressionnya atau di kalimat past perfect ini disebut dengan subordinate conjunctionnya. Biasanya kalau past perfect selalu menggunakan before, after, ada when, ada by the time. Nah, ini ciri-ciri subordinate conjunction yang digunakan di dalam kalimat past perfect tense. Harus diketahui ketika kalian menggunakan kata setelah kalian. Tambahkan setelah sini ya. Setelah menggunakan kalimat subordinatif di dalam kalimat past perfect ini, maka kalimat setelahnya harus berupa past tense. Contoh, my mother had finished making cake. Ibu saya sudah selesai membuat kue. Nah, ini past perfect tense kan? Ada my mother sebagai subjek, kemudian ada had, ada finish sebagai kata kerja ketiga, making cake, making gerund, cake-nya sebagai cake-nya sebagai objeknya, maka disebut dengan past perfect tense. Kemudian karena di sini kita mau menambahkan pakai subordinate, when she came, kegiatan yang kedua, maka setelah when ini dia harus berupa past tense kalimatnya. She subject, came kata kerja keduanya. Gitu. Paham ya? Sama halnya dengan contoh yang di sini. He had written a letter. Nah, he had written letter ini dia sebagai past perfect past perfect tense. Sementara di kalimat before, setelah kalimat before-nya dia harus berupa past tense. Left-nya di sini sebagai kata kerja keduanya, gitu ya. Kita ke contoh. Kita masuk ke contoh positifnya dulu. Kami sudah membaca. Kami sebagai subjek ya. Kami bahasa Inggrisnya apa? We. Sudah di dalam kalimat past perfect. Had. Kami sudah membaca buku itu sebelum kamu membelinya. Membaca bahasa Inggrisnya adalah read. Read, ingat, read di dalam kalimat read ini kata kerja pertamanya adalah read kan? Kata kerja keduanya tetap tulisannya sama. Miss tulis seperti ini aja deh. Untuk kalau kata kerja ketiga, kata kerja read itu kata kerja pertamanya adalah read, kata kerja keduanya adalah read.
kata kerja ketiganya adalah read. Jadi tetap baca read, read, read. Hanya beda bacanya aja, tapi tulisannya sama ya untuk read ya. Jadi we had read, buku itu, the book, sebelum pakai. Nah, we had read berarti ini kita pakai yang past perfect ya kan, rumus past perfect. Nah, kan dari sini ada sebelumnya, before. Maka sebelum kalimat setelah sebelumnya ini kita harus pakai past perfect. Kalimat past perfect ini apa sih rumusnya? Rumus dari kalimat past perfect ini gimana? Subject, kemudian verb, 2. Benar nggak? Iya. Jadi kita kalau mau membuat kalimat past tense, dia harus berupa subjek kemudian kata kerja kedua. Before, subjeknya tadi apa? Kamu, you. Membeli, bahasa Inggrisnya kata kerja pertamanya apa? Buy. Kata kerja keduanya apa? Bought. Kata kerja ketiganya bought. Maka yang kita ambil adalah, karena ini adalah bentuk past tense, maka kita ambil yang kedua ini ya, you bought. B-O-U-G-H-T, bought it. Gitu. It-nya mengacu pada buku ya. Oke, the next. Oh, sorry, kita masih ke yang negative sentence ya. Negative sentence hanya menambahkan not setelah had ya. We had not the book before you bought it. Sorry, ini ada yang ketinggalan. Read bacanya. Kalau untuk kalimat interrogatifnya hanya meletakkan dia balik ya. Had we read the book before you bought it? Gitu. Apakah kita sudah membaca buku tersebut sebelum kamu membelinya? Maka kalau jawabannya yes. Kalau nah di sini adalah subjeknya we, maka jawabannya you. Yes, you had. Kalau jawabannya no, we had. No, you had not. Kan yang nanya kan kita, apakah kita sudah? Berarti kalau kamu jawabnya berarti we ya kan? Dia sudah mengirim surat pada saat dia pergi ke pasar. Oke. Kita mulai. Tia. Kita ganti Tono aja deh ya. Tono kita buat kalimat positifnya. Tono, tetap tulis Tono. Tidak boleh pakai hi, tidak boleh langsung diganti jadi hi. Tulis dulu tononya. Tono tetap Tono ya. Kan? Mengirim, bahasa Inggrisnya apa? Mengirim, send kan? Karena kita butuh kata kerja ketiga. Send-nya, send. Sorry. Untuk send kata kerja pertama, kata kerja ketiga. Oke. Maka kita langsung ambil yang send seperti ini ya, yang ini ya. Kita ambil yang ini. A letter. Pada saat tadi pakainya apa? By the time. Setelah by the time, dia pergi ke pasarnya. Ingat, kamu harus pakai kalimat past tense. Subjek, kata kerja kedua. Pada saat dianya kita pakai, karena dianya mengacu pada si Tono ya, berarti pakainya he. Pergi, bahasa Inggrisnya go. Kemudian kata kerja keduanya when. Kata kerja keduanya gone. Mana yang kamu ambil? Yang kata kerja kedua, when. To market. Gitu ya. Untuk kalimat negatifnya
Kita hanya copy paste saja ya. Kita hanya menambahkan note saja. Jadi Tono belum mengirim sepucuk surat pada saat dia ke pasar. Untuk kalimat interrogatifnya hanya membalik saja. Miss copy paste saja. Nah, yang tadinya Tono had menjadi had Tono. Gitu. Kalau misalkan jawabannya yes, nah untuk jawabannya yes, ini kan karena subjeknya adalah Tono, maka jangan harus pakai kata ganti. Tono laki-laki berarti he ya. He had no, he had not. Gitu. Do you understand? Okay, class. I think you have to remember for these explanations. Dan jangan lupa untuk baca-baca lagi. Untuk yang fiturnya misalkan kasih next meeting aja ya. Dan untuk latihan Miss akan taruh di CBT-nya aja. Okay, I think that's all for today. Don't forget to comment if you don't understand about my explanations. Miss akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.